Oh iya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfariji dan teman saya. Suci Eda Nuria. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang matematika keuangan. Nah, sejarah matematika keuangan. Sejarah matematika keuangan berkembang dengan seiring dengan perkembangan ekonomi, perdagangan, dan juga investasi. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan prinsip-prinsip dasar matematika untuk menyelesaikan masalah keuangan, meskipun istilah matematika keuangan baru muncul dalam beberapa abad terakhir. Beberapa penemuan penting dalam sejarah matematika keuangan. Yang pertama, pada zaman kuno. Penggunaan matematika dalam konteks keuangan dimulai sejak zaman kuno, ketika orang-orang di Mesopotamia, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip matematika untuk menghitung bunga, perdagangan, dan kontrak keuangan. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Mesopotamia. Dokumen keuangan yang ditemukan di Mesopotamia menunjukkan bahwa masyarakat Sumeria dan Babilonia sudah memiliki sistem untuk mencatat transaksi perdagangan dan bunga. Mereka menggunakan sistem bilangan berbasis 60 untuk menghitung bunga dan pembagian hasil. Bunga dalam ekonomi kuno. Dalam zaman Babilonia, perhitungan bunga sederhana sudah digunakan. Konsep bunga majemuk yang lebih kompleks mulai muncul pada zaman Yunani dan Romawi. Nah, untuk yang keduanya itu abad pertengahan dan Renaissance di abad ke-15 hingga ke-17. Selama abad pertengahan, banyak pemikiran mengenai matematika dan keuangan perkembangan di Eropa, meskipun praktik bunga sering dianggap sebagai sesuatu kontroversial menurut ajaran agama saat itu. Namun perdagangan internasional mulai berkembang pesat, dengan ini menciptakan kebutuhan dan perhitungan yang lebih sistematis. Menurut ilmuwan Leonardo Fibonacci memperkenalkan sistem bilangan desimal Arab ke Eropa dalam buku Liber Abaci. Konsep perhitungan bunga dan keuntungan mulai lebih terstruktur setelah penemuan ini. Matematika dalam perdagangan pada abad ke-16 dan ke-17, ketika perdagangan internasional berkembang pesat, prinsip-prinsip dasar matematika digunakan untuk menghitung keuntungan dari transaksi perdagangan, perhitungan bunga, dan perkembangan valuta asing. Yang ketiga, pada abad ke-18, munculnya ilmu matematika finansial. Pada abad ke-18, matematika mulai diterapkan lebih formal dalam konteks keuangan dan ekonomi. Tahun 1720-an, John Law adalah seorang ekonom dan bankir Skotlandia yang berusaha untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih stabil. Ia mempopulerkan penggunaan bunga majemuk dalam investasi. Pada tahun 1650-an, Blaise Pascal dan Pierre de Fermat, mereka tidak langsung bekerja pada matematika keuangan. Pekerjaan mereka tentang teori probabilitas, terutama dalam kaitannya dengan permainan judi, memberikan dasar untuk pengembangan model-model risiko dan pengambilan dalam keuangan. Matematika keuangan di Inggris. Dalam konteks ini, perhitungan bunga majemuk yang pada awalnya digunakan dalam kontrak keuangan dan investasi menjadi lebih terstruktur. Sumber daya keuangan yang semakin rumit, seperti obligasi dan investasi lainnya, menuntut penerapan lebih lanjut dari konsep matematika. Nah, untuk yang keempatnya itu pada abad ke-19 untuk pengembangan teori keuangan. Pada abad ke-19, pengembangan lebih lanjut dan matematika teori keuangan dimulai, terutama dengan munculnya teori peluang dan penghitung risiko yang lebih kompleks. Nah, menurut menurut Regnault dan Batchelor itu di 1880 hingga 1900-an, seorang matematikawan Prancis memperkenalkan konsep pertama tentang proses stokastik dan untuk memodelkan pergerakan harga saham di pasar keuangan, seperti dalam disertai doktoralnya pada tahun 1900. Ini merupakan langkah awal dalam pengembangan teori keuangan modern. Charles Dow adalah salah satu pendiri dan Dow Jones atau Company, dan dia mengembangkan indeks Dow untuk mengukur kinerja pasar saham dan menunjukkan adanya hubungan antara matematika dan pasar saham. Yang kelima, pada abad ke-20, formalisasi matematika keuangan modern. Merupakan periode krusial dalam pengembangan matematika keuangan menjadi disiplin ilmiah yang lebih formal. Berbagai konsep seperti model penentuan harga opsi, teori portofolio, dan analisis risiko mulai dikembangkan. Tahun 1950-an,
Harry Markowitz mengembangkan teori portofolio modern yang menjelaskan bagaimana investor dapat membuat portofolio yang optimal untuk memaksimalkan pengembangan sambil meminimalkan risiko. Ini mengarah pada pengembangan konsep diversifikasi dan risiko sistematik. Pada tahun 1964, William Sharpe mengembangkan Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang menghubungkan risiko pasar dan pengembalian investasi. Capital Asset Pricing Model atau CAPM menjadi salah satu model utama dalam teori keuangan modern. Pada tahun 1973, Black-Scholes model, Fisher-Black, dan Myron-Scholes mengembangkan model Black-Scholes untuk menentukan harga opsi keuangan yang mengubah dunia perdagangan opsi. Model ini masih digunakan hingga saat ini dalam pasar keuangan. Nah, untuk yang keenamnya itu pada abad ke-21 atau penerapan nilai inovasi baru. Pada abad ke-21, matematika keuangan terus berkembang dengan adopsi teknologi komputer dan model-model baru untuk memodelkan pasar keuangan yang semakin kompleks. Nah, menurut algoritma dan kecerdasan buatan, dengan kemajuan komputer, algoritma canggih dan kecerdasan buatan atau AI yang digunakan secara memprediksi pergerakan pasar dan mengelola portofolio secara otomatis. Nah, yang keduanya itu ada fintech dan blockchain. Nah, teknologi keuangan modern seperti fintech dan blockchain untuk membawa inovasi baru dalam cara keuangan dihitung, dipertukarkan, dan diprediksi, yang melibatkan lebih banyak perhitungan dan model matematika. Rangkuman matematika keuangan. Matematika keuangan adalah cabang matematika yang digunakan untuk menganalisis masalah keuangan, seperti bunga, investasi, nilai waktu uang, dan manajemen risiko. Konsep utama dalam matematika keuangan. Yang pertama ada nilai waktu uang atau time value of money. Uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena dapat diinvestasikan. Konsep ini melibatkan perhitungan nilai sekarang atau present value atau VV, dan nilai masa depan atau future value FV. Nah, untuk yang keduanya itu bunga atau interest. Nah, bunga tersebut tuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Bunga majemuk lebih menguntungkan karena bunga diperhitungkan secara berkala. Dan untuk yang ketiganya itu anuitas atau enggak annuity. Nah, serangkaian pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu. Nah, contoh kayak kredit rumah dan dana pensiun. Yang keempat ada obligasi dan investasi, yang merupakan perhitungan imbal hasil dan risiko dalam investasi seperti saham, obligasi, dan derivatif. Pada obligasi dan investasi terdapat dua teori, diantaranya teori portofolio dan teori risiko. Dan pada obligasi dan investasi ini terdapat model Markowitz yang digunakan untuk diversifikasi investasi guna mengurangi risiko. Nah, untuk studi kasus dari materi yang dipilih berupa kutipan dan beritanya, dan saya mengambil kasus korupsi yang saat ini sedang viral, yaitu tentang Pertamina ya, yang sedang dikorupsi di 193,7 triliun rupiah. Nah, kasus korupsi terkait subsidi bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Salah satu kasus terbesar adalah dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2024 dengan estimasi kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Untuk rincian kerugian negara, yaitu yang pertama eksplor minyak mentah ilegal, kerugian sekitar 35 triliun akibat ekspor minyak mentah domestik secara ilegal. Dan untuk yang keduanya itu adalah impor minyak mentah melalui perantara. Nah, kerugian sekitar 2,7 triliun karena impor minyak mentah melalui perantara atau broker. Nah, untuk yang ketiganya tuh ada impor BBM melalui perantara. Kerugiannya itu sekitar 9 triliun akibat impor BBM melalui perantara. Dan untuk yang ketiganya itu dikompensasi tidak sesuai prosedur. Nah, kerugian sekitar 126 triliun terkait pemberian kompensasi BBM dan tidak sesuai prosedur pada tahun 2023. Dan untuk yang kelimanya itu ada subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Nah, kalian juga pada tahu kan, tidak tepat sasaran itu karena sering banyak pengusaha atau enggak distribusi apapun atau enggak kayak pabrik menggunakan kayak
bahan bakar subsidi gitulah, dan itu kerugiannya sekitar 21 triliun karena subsidi BBM yang tidak tepat sasaran pada tahun 2024. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan kerugian negara akibat korupsi. Dugaan korupsi dalam impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah dalam periode 2018 sampai dengan 2024 selama 6 tahun. Pertanyaannya, yang pertama, jika kerugian terjadi secara merata setiap tahunnya, berapa besar kerugian rata-rata per tahun? Yang kedua, jika dana tersebut seharusnya diinvestasikan dalam proyek infrastruktur dengan tingkat pengembalian 6% per tahun dalam skema bunga majemuk, berapa nilai potensial dana tersebut pada tahun 2024? Nah, untuk menghitung kerugian rata-rata per tahun, yaitu tentang total kerugian, yaitu 193,7 triliun rupiah dengan periode tahun 2018 hingga 2024 itu 6 tahun. Nah, untuk kerugian per tahunnya itu di 193,7 triliun rupiah dibagi 6, yaitu dengan kerugian per tahunnya di 32,28 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai potensial jika diinvestasikan. Kita menggunakan rumus bunga majemuk dengan rumus A sama dengan P dikali 1 ditambah R pangkat T, di mana A itu nilai akhir dana, P itu modal awal, R itu tingkat pengembalian tahunan, dan T itu jumlah tahun. Tadi diketahui A itu nilai akhir dana yang akan kita cari dengan modal awal atau P 193,7 triliun rupiah dikali 1 ditambah R itu tingkat pengembalian tahunan 6%. Kita desimalin menjadi 0,06. Dipangkatin T itu jumlah tahun yang tadi 2018 sampai dengan 2024 itu sekitar 6 tahun. Jadi kita masukin angkanya, A sama dengan 193,7 ditambah 1 dikali 1 tambah 0,6 pangkat 6. Menjadi A sama dengan 193,7 dikali 1 tambah 0,6 menjadi 1,06 pangkat 6. A sama dengan 193,7 dikali pangkat 6 dari 1,06 hasilnya 1,4185. Dengan mendapatkan hasil A sama dengan 274,77 triliun rupiah. Jadi, jika dana tersebut tidak dikorupsi dan diinvestasikan dengan return 6% per tahun, maka nilainya pada tahun 2024 bisa mencapai 274,77 triliun rupiah. Nah, di sini saya ingin kasih kesimpulannya tentang pertanyaan-pertanyaan yang dari pertama hingga yang kedua ya. Dan untuk yang pertamanya tuh kerugian rata-rata akibat korupsi Pertamina adalah 32,28 triliun rupiah per tahun. Nah, itu tuh kerugiannya ya akibat karena salah sasaran atau enggak tentang penyalahgunaan minyak tepat sasaran juga. Nah, jika dana tersebut diinvestasikan dengan return 6% per tahun, nilainya bisa bertambah menjadi 274,7 triliun rupiah. Nah, pada tahun 2024, nah itu juga jika tidak dikorupsi. Nah, kasus ini menunjukkan dampak besar korupsi terhadap potensi pembangunan ekonomi, terutama dalam sektor infrastruktur atau kesejahteraan masyarakat yang mulai beralih ke pom bensin swasta seperti Shell, BP, dan juga Vivo. Sekian, terima kasih untuk presentasi tentang matematika keuangan dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau perkataan.